Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, Ibu. Para aparat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, seluruh panitia halal bihalal yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan suara emas dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muammar Z.A. Alhamdulillah suaranya bagus, Ibu. Orang sini ada nggak yang kayak begini? Mudah-mudahan telinga kita yang dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, insyaallah nanti menjadi saksi di yaumil kiamah sehingga kita masuk surga. Allahumma amin. Dilanjutkan, alhamdulillah malam ini saya bisa hadir. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dalam acara halal bihalal sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Alhamdulillah saya hadir reuni. Banyak kawan-kawan saya dulu nyolong tebu di Buntet. Nggih, mantan nyolong tebu. Ketuane wafat huri, ketuane niku. Ketua nyolong tebu ndi wong iki. Nah, Kang Ngongkon Ki Saiful Bahri, Kang Ngongkon niku ta. Jadi niki sama-sama alumni Buntet. Saya masuk tahun 66, keluar 72. Langsung melanglang buana termasuk ke Tebu Ireng, Jawa Barat, terakhir Banten. Jadi sekarang kita silaturahim sama-sama alumni Buntet Pesantren. Alhamdulillah. Oleh karena sama-sama alumni, sudah keweruan kita tukang nyolong tebu, makanya ceramah tidak perlu suwe-suwe. Biasanya sampai jam pinten biasanya. Jam 1. Ini Islam sesat di jam 1. Ini tugas saya ini. Saya di MUI salah satu ketua tim peneliti Islam sesat. Ini sesat ngaji jam 1. Lemangannya kapan nyongke ada. Jadi ini reuni. Alhamdulillah. Kalau dulu pernah ngundang saya nggak datang, pernah ngundang Ki Muammar nggak datang, memang tidak pernah diundang. Saya itu sekretaris saya itu ketat, harus ada tanda terimanya.
Itu kalau tidak ada tanda terimanya jangan suka jelekin kiai, setan temen, masya Allah, masya Allah. Suwe-suwe apaan, suwe-suwe masya Allah. Kita ini orang sibuk, saya ngurus umat se-Indonesia, dari Aceh sampai Irian, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, aja main-main, kalau sanggup, ya orang. Aja dibohongi, ya aja. Iku kang ngomong baik nyumbang apa orang sih? Zaman sudah rusak sekarang, betul. Kiai we digoroi. Kiai asli, ada kiai palsu juga. Itu pemburu hantu we pakai gamis. Hati-hati, rusak. Jadi kalau ngundang saya itu dapat atau tidak itu wonten tanda terima. Tanda tangan sekretaris nyong. Kalau tidak sanggup ya nggak sanggup. 100 amplop ini 100. Iki nggak ngomong baik apa caranya? Hadirin yang saya muliakan, muncul aran halal bihalal ini sesampune puasa Ramadan. Gimana nggih? Di Indonesia niki kalau tidak ada puasa Ramadan, boleh muncul istilah halal bihalal. Ini halal bihalal ini khusus produk umat Islam Indonesia. Di Timur Tengah, negara Arab, niku istilah halal bihalal boten kena. Mama halal bihalal enggak ngerti. Jadi halal bihalal ini produk umat Islam Indonesia. Nggih. Pencetusnya almarhum Kiai Haji Uning napa boten? Agus Salim. Kiai Haji Agus. Kemudian dipopulerkan oleh Bung Karno. Tradisi Islam Indonesia sesampune puasa niku kumpul-kumpul, betul apa betul? Pulang kampung mudik, arane apa langkarane? Wis arane baik halal bi. Konten ku sejarah. Kumpul halal karo halal. Nggih, silatu tidak boleh halal bil haram, nggak boleh. Halal bihalal manggil dangdutan haram. Halal bihalal ya kudune manggil kiai. Nah, terkenal sampai sekarang halal bihalal. Gini apa nggih? Nah, kemudian Wali Songo sudah menciptakan panganan khas lebaran arane kupat. Itu pencetusnya Sunan Bonang. Di Sunan Bonang ini konsep kenegaraan. Makanya Gus Dur waktu mau jadi presiden itu ziarahnya ke Sunan Bonang. Sebelum ada berita dari Sunan Bonang, Gus Dur tidak mau jadi presiden. Sekali lagi, Gus Dur jadi presiden bukan keinginan Gus Dur. Permintaan Amin Rais lan batur-bature, betul. Kemudian ziarah ke Sunan Bonang, saksine nyong. Nah, saya ini sekjen Gus Dur, 15 tahun. Dari rambut sampai taine kenal kabeh Gus Dur. Sampai pengurus besar Nahdlatul Ulama pun mengizinkan Gus Dur jadi presiden tinggal 2 jamane. Makanya Amin Rais kualat oleh Gus Dur. Kualat oleh NU. Betul. Ngedorong kon jadi presiden, bisa di presiden kon mudun maning setan teman ku Amin Rais, masyaallah.
supaya weruh. Ini ki pelaku sejarah, aja main-main. KPG huruf KB NU nyong ngerti. Ketua. Ya iya percaya Pak. Makanya aja dibohongi kiai ku masalah. Kamu dibohongi amplop teka, nyong orang marah iki masalah. Orang amplopnya orang teka. Habis ngomong kampungan we ya. Habis ngomong dur-dur juga orang ngerti. Ya tegalan bae lah. Wis aja kayak kue lah pokoknya masalah. Pokoknya mangan orang-orang kumpul lah. Gini bang jadi pencetus kupat niku Sunan Bonang. Sesampune puasa laku kang papat. Apa papat lebar. Tuh, tas Ramadan lebar. Alhamdulillah. Yang kedua luber, pahalane akeh. Yang ketelu lebur, dosane hilang. Yang kepapat labur. Jadi bersih mani. Makanya janur niku bungkus kupat arane janur. Ja'a bahasa Arab artinya teka nur cahaya. Sesampune puasa Ramadan ja'a nur teka cahaya. Allahumma iku intine kupat. Jadi ajaran Wali Songo ini bagus-bagus. Allahumma. Contohnya sarung. Ini Wali Songo. Sebelum Ramadan saya baca majalah dari Inggris. Iku wonten seminar tentang seksual. Ini nenek-nenek ngerti wonten seksual. Bukan boten wis kelalen. Kesimpulannya seminar eksekutif muda wong nom itu umumnya 40% di Inggris manuke ora tangi. Nafsune ilang, gini bang nggih. Sebabnya apa? Sering memakai pakaian dalam ketat mengandung polisterol. Jadi polisterol menyebabkan lemah syahwat. Pantes Wali Songo menciptakan sarung. Alhamdulillah supaya manuke sehat. Makanya kiai mau lulus tua anaknya akeh. Soalnya apa? Aminnya gede mantap. Wonten ora kiai kondor. Enggak ada sehat sarungan. Wali Songo. Iku Pak Ide orangnya ya. Pantas waktu kita pengen makan kerupuk ngomong baik. Makanya sarung si sehat. Alhamdulillah. Sarung orang kesal sarung. Terus, walaupun tradisional adat, tapi mengandung unsur agama. Nggih napa nggih? Ja'an nur tekamaning cahaya Allah. Allahumma. Lalu apa sih Kiai hasil puasa niki apa? Yang pertama az-dzunub maghfur. Dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah. Allahumma setahun. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladatu ummuh. Ya. Minum baik gitu. Mau minum jangan minum kok nguyuh pribet gitu. Siapa wong Islam puasane tuntas sewulan, trawehne tuntas sewulan, kenapa nggih? Karena iman kepada Allah, mengharap barokah dari Allah. Begitu masuk tanggal 1 Syawal,
dosane hilang, bersih seperti bayi baru lahir. Allahumma bersih maning. Minum maning. Jadi akeh temen minum. Saja sesuai aja kayak. Kita menganeh kapan minum. Kita ku ceramah nembe dari Aceh sampai Irian, Masya Allah, Malaysia, Brunei, Thailand, nembe dipai minum sampai telu mengkenen ku bener. Mestinya aja banyu amplop kon akeh. Pelecehan itu, Masya Allah. Kenyong oyo priben. Begitu masuk tanggal Syawal, 1 Syawal, dosanya bersih seperti bayi. Allahumma. Bayi niku tidak punya dosa sedulur. Nggih. Makanya kita cium kapan mawon enak. Bayi. Belum bulan, tangi turu subuh, cium bibire. Enak. Bayi. 6 bulan, tangi turu, isep bibire. Enak. Bayi. Langkah dosaan. Coba sekarang bapak-bapak punya istri umur 80 tahun. Tangi turu ambung bibire. Langsung setruk. Saya baca majalah Malaysia. Janda umur 63 tahun. Kawin dengan bujangan umur 25 tahun. Mantap. Janda 63 tahun. Bujangannya 25. Telung dina mati bujangannya. Begitu dibawa ke rumah sakit, ternyata keracunan air susu. Kadaluarsa. Expired. Pantas Rasulullah SAW turu saja diatur oleh Rasulullah. Kesehatan. Kalau masih nong, tidur tetap kekepan sunnah. Lamun wis tua, kekepan makruh. Kalau masih nom, ngoroknya kan enak. Kurter. Wis tua, hushas. Ya Allah, nah aki-aki tangi, aus, nyusu, nih ibu lemah di akhirnya, Masya Allah. Kebahagiaan apa maning selain dosa sampun diampuni, kenapa nggih? Tapi aja bunga depet, menurut Rasulullah, puasa tuntas, raweh tuntas, tahajud sarbukan tuntas. Semua ibadah tidak diterima. Siapa itu Rasul? 3 kelompok. Yang pertama, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Puasa capek. Tarawih capek. Betul? Tadarus Al-Quran capek. Betul? Gara-gara sedulur karo sedulur, Islam karo Islam orang akur, semua puasa ditolak. Walaupun kiai. Apa maning RT? Di sini pentingnya halal bihalal. Betul? Orang yang di Jakarta, walaupun tidak ada uang, pengen pulang, tujuan ini. Kepuasan batin bisa mengalahkan kepuasan lahiriah, batiniah. Betul? Kebayaan mudik, ketemu orang tua, sedulur, tetangga, lebih mahal daripada duit 1 miliar. Terus nih, kan puasa kan capek, nggih. Trawe capek, ngelih, lapar, dilayani, tidak diterima kalau sesama Islam orang akur. Cocok. Dari tadi juga cocok. Omongan nyong, ini kang ora cocok. Iki kang ngomong baik siapa sih arane?
Pentingnya persatuan. Rasulullah pernah berdoa di Masjid Al-Ijabah. Orang yang pernah pergi haji itu suka ziarah di Madinah namanya Masjid Al-Ijabah. Berjam-jam Rasulullah doa minta kepada Allah 3 hal. Terus nih, udah itu yang denger jangan dikasih kue manis lah. Lah nyong baik kiai lakar kue nih lakar jeruk, masya Allah. Lah sampean oleh kue ora adil. Lah kita kiai cuman banyu bae. Nggak nyong jeruk ini. Terus aja mundar-mandir lah. Saya itu bukan kiai amplop. Haram. Saya itu ikhlas ceramah orang di amplopi, wallahi ikhlas. Apa maning alumni buntet. Makanya dia nyong kan datang sendiri saking ikhlasnya. Wallahi ikhlas. Nanti pulang nih orang di amplopi, wallahi ikhlas. Cuma kan istri ngamuk masalah. Kita kan ngomong sih ngendi kang ceramah di Tegal ini Karanganyar. Amplop endi kang ya ikhlas nok. Jadi rabi nyong masya Allah ikhlas. Emang anak sampean waras dikai masa ikhlas. Ya daripada saya ribut dengan istri, saya gebuki sekdes bener-bener masya Allah. Ikhlas masya Allah. Tol kudu bayar, bensin kudu bayar, supir kudu bayar, mangan kudu bayar. Ikhlas ndasmu masya Allah. Ikhlas. Ikhlas kita sih ikhlas, tapi wadon ora ikhlas. Mata duitan. Sebab apa? Sebab adat perempuan itu aslinya papat kang. Itu watak wadon aslinya papat. Yang pertama cerewet, yang kedua mata duitan, ketelu cemburuan, kepapat pendendam. Niku asli watak wadon. Tapi lamun sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, watak yang jelek telu bisa hilang. Tapi siji sampai mati orang bisa hilang. Apa kue mata duitan? Makanya kita nyimpen duit di mana saja keweruan. Karena ibu-ibu tuh irungnya mampu duit. Orang istri nyong juga begitu. Saya kan punya pesantren 2, kitab niku ribuan. Saya naruh duit di kitab ketemu. Itu istri kiai, apa mending istri RT. Anak istri RT di anak. Di istri RT. Nah kalau laki-laki, ciri-ciri laki-laki pelit, ngerti apa buatan? Laki pelit. Ciri-ciri suami pelit, Bu, lamun buka dompet miring. Buka dompet, itu suami ibu tandanya pelit. Maka wajib dicolong. Wajib. Boleh dicolong kiai, boleh daripada nyolong ayam tetangga. Mulai esok colong ini. Terus. Jadi puasa capek, terawih capek, betul? Tadarus Al-Quran capek luar biasa. Gara-gara Islam taruh Islam orang akur, seluruh ibadah ditolak. Makanya Al-Quran itu 2/3 isinya mengandung unsur kemanusiaan, sosial kemasyarakatan. 2/3. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, terawih rajin. Betul. Gara-gara 28.000 zakat fitrah orang bayar, puasa tidak diterima. Bayar. Aja main-main dengan sosial kemasyarakatan, betul. Puasa kita digantung, sederenge fitrah dibayar. Puasa sebulan kalah gara-gara fitrah 28.000. Nggak apa-apa. Jangan ngutang, jual TV-nya jual. Ngutang.
Awas hati-hati, jangan main-main dengan kemasyarakatan. Betul apa betul? Hanya gara-gara fitra, pinter kilo, dengerin pinter kilo. 2,5 kilo puasa sebulan orang diterima. Terus ke haji rajin, puasanya rajin, trawene karo sedulur ora akur, neraka. Maaf, sekali-kali nyong ceramah begini, betul. Penting. Hancurnya Indonesia saat ini penyebabnya satu, umat Islam mayoritas tidak ada kekompakan. Terus supaya ngerti. Padahal umat Islam terbesar di dunia ini di Indonesia sedulur. Saudi Arabia cuma 27 juta, Malaysia aja 17,5 juta. Brunei Darussalam 330.000. Saya kalau di Brunei seminggu hampir kenal semua sekecamatan. Indonesia sekarang ini Kristen 17 juta, Hindu Buddha 3,5 juta, Konghucu 1,5 juta. Umat Islam Indonesia sekarang di Indonesia 220 juta, termasuk yang tidak sholat. Lumayan gua nambah jumlah, betul. Kadang-kadang sholat orang, ngaji orang, puasa orang, Idul Fitri mamelu. Udah gitu takbirannya nangis, mana kata malaikat nangis dasmu. Ada di sini yang begitu ada. Di umay. Ning arep maki umay. Umat Islam jadi 220 juta. Boro-boro ngompakan Islam se-Indonesia, seprovinsi, sekabupaten, sekota madya, sekelurahan. Ini kelemahan kita pengurus masjid baik, orang akurat. Ketua karo bendahara orang akurat. Itu di Jakarta. Kalau di Tegal alhamdulillah luwih. Boro-boro ngatur negara, boro-boro ngatur bangsa, betul? Ngatur masjid baik tukar. Mikir. Lah Islam karo Islam tukaran, haji karo haji ora akur haji, anak haji ora akur kene anak. Endi haji nende. Sadar sadar. Jangan kesinggung. Saya juga sudah haji. Bahkan hajinya banyakan saya. Sadar lah haji ora akur. Ini bakure Haji Muhyiddin ini. Yang lebih ngeri lagi menurut Rasulullah bukan umat Islamnya, ulama, kiai karo kiai ini orang pada aku. Ustad karo ustad orang. Ini yang saya prihatin. Mana mungkin umat Islam Indonesia mau jadi presiden yang ahli sunnah wal jamaah, mengatur negara, mengatur kabupaten, mengatur provinsi. Wong ngurus masjid cilik bae ora beres. Singgung pada meneng. Rumah sak. Sekarang mah zaman reformasi, betul apa betul? Tidak usah nyalahkan Kristen, tidak usah nyalahkan Hindu, betul apa betul? Tidak usah nyalahkan Buddha, salahkan diri kita sendiri, betul apa betul? Lah di Jakarta, masa Islam kalah oleh Cina? Apa sebabnya? Padahal Allah sudah berfirman,
la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang Islam haram memilih Kristen. Apa maning Cina? Haram. Wa may yaf'al dzalika falaysa min syai'. Siapa orang Islam milih kafir, putus pertolongan dari Allah. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang punya rizki Allah. Betul-betul. Kita salah milih pemimpin yang kafir, putus surga dari Allah. Apa sebabnya? Kita nih tukaran. Akhirnya ekonomi punya Cina, politik punya kafir, pembangunan punya. Lihat di Tegal, Direktur Ramayana cengkrong saya. Direktur Matahari maling saya. Direktur Giant cancebok. Direktur Matahari liang tahi bau. Satpame Samsuri. Tukang parkir soleh. Nyuci WC Rohmat. Nyebukin pantai Cina Warso. Mestinya Cina yang harus jadi pembantu. Betul-betul. Cina harus jadi karyawan kita. Kenapa kita yang jadi karyawan? Kita nih orang aku. Mumpung lagi ngelih, jadi ngomong bebas. Sadar umat Islam. Terutama ulamanya. Terutama kiainya. Betul-betul. Sebab rakyat bagaimana kiainya. Ini yang ngomong baik kiai. Aja macam-macam. Udah istighfar. Tidak akan masuk surga 3 kelompok umatku. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Apa melotot? Melotot ngerti menyonge orang wedi dipelototin begini. Pelotot. Kita kok nembe ceramah dipelototin begini. Salah apa kita yang Masya Allah. Pelotot. Ini kemasukan almarhum Tempo Hasim. Sudah istighfar, yang bentrok ustadznya, ulamanya, tokoh masyarakatnya, aparatnya sesama Islam. Kita kan kompak. Selesaikan, sudah jangan ribut. Neraka jahanam, orang memutuskan hubungan silaturahim. Walaupun ulama, walaupun kiai, walaupun haji, apa maning hansip. Jadi kalau Islam pengen menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri, betul. Syaratnya cuma istiqomah. Kristen 17 juta di Indonesia umpama, niki umpama ngelawan kita Islam 220 juta. Asal kita kompak cilik, tak uyui mati habis. Asal nguya kompak. War. Tekan putih, mabok habis. Asal kita kompak. Ibu-ibu suruh duluan yang habis melahirkan tanah mudine gede tuh. Asal kentut 220 juta barang mati kabeh. Lah kita wong Islam kok kompaknya lagi sholat baik. Allahu Akbar bareng. Allahu Akbar bareng. Terus bubar sih pada tukaran mana. Sadarlah. Saya tadi ngamuk ya. Soalnya gelasnya kakean, gelasnya kieu, Masya Allah. Enak dari murid mah, minum oli, jeruk oli. Lah kita kiai yang minum baik, Mas. Kompak. Kenapa bisa ribut kiai? Ada 2 penyebabnya. Yang pertama dari kafir, yang kedua dari Islam itu dari kafir. Lihat Timur Tengah. Timur Tengah hancur-hancuran. Karena Quran tidak dipakai, hadis tidak padahal menurut Rasulullah SAW. Betul. Aku tinggalkan 2 pusaka. Kalau 2 pusaka diamalkan, insya Allah umat Islam akan jaya dunia akhirat. Tapi kalau tinggalkan, dunia hancur, akhirat juga. Apa ya Rasulullah? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu negara Islam Timur Tengah, loro-loro ditinggal.
Allah berfirman, "Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Kristen, orang senang dia kaum Islam maju, orang senang. Baru orang Yahudi, baru orang Kristen senang urip kalau umat Islam sudah mengikuti ajaran mereka. La tattakhidil yahud wan nasara awliya'a min duni awliya. Haram hukumnya orang Islam memilih pemimpin Yahudi dan Kristen untuk pemimpin umat Islam. Betul betul. Tapi lihat sekarang Timur Tengah negara Islam, Amerika Yahudi ditunjuk jadi pimpinannya. Apa yang terjadi? Irak hancur, Afghanistan hancur, Pakistan hancur, Libanon hancur, Syria sekarang hancur, Libya hancur. Islam dengan Islam diadu domba. Betul betul. Yang pro pemerintah Allahu Akbar, anti pemerintah Allahu Akbar. Yang ngirim senjata ke Suriah, Saudi Arabia, Qatar, negara Islam. Betul betul. Yang dibantu pemberontak. Bayangkan saudara. Padahal kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, Yahudi negaranya sekepel. Penduduknya 12 juta. Tetangganya negara Islam telur. Kalau negara Islam kompak telulah, serbu itu Israel, rong dina ke mati kabeh. Betul apa betul? Ini bukan Yahudi yang hancur. Satu persatu negara Islam. Dan itu diagendakan itu. Udah jelas Quran mengharamkan orang Islam memilih Yahudi dan Kristen. Dipilih. Kata saya, orang Islam itu persis kayak jangkrik. Kenapa ke? Ikut jangkrik. Kalau di kebun tidak pernah ribut jangkrik. Betul? Tapi kalau jangkrik ditangkap anak-anak, dimasukkan bumbu, kon apa ku jangkrik? Taruh. Wis loro dibumbung, ora tarung-tarung. Dikilik. Kon tarung. Wis diliki ora tarung-tarung. Dikeluarkan maning, kon apa tuh? Diuncang. Ndak saya mumet loro-loro deh ya. Dianjing akan di bumbung karena pada mabok. Batur kalau batur cokot-cokot. Itulah Islam. Sekarang di Timur Tengah. Persis. Wong Islam di Timur Tengah lagi mabok kabeh ya. Anti pemerintah berangkat Allahu Akbar. Pro pemerintah Allahu Islam karo Islam tarung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang bungah apa setan? Yahudi, Cina, Katolik itu yang bungah. Kita ditaruh. Sengaja ditaruh. Turun AP Amerika, turun PBB, penengah, bukan penengah, nyakok, betul betul. Selesai pemerintah gulingkan, habis minyak dikuasai Yahudi. Mau ngomong apa? Sekali-kali kita ngomong gini karena ini wong NU KB, betul betul. Kan semua NU kan? Penting. Begitu ribut Islam dengan Islam, turun PBB. Betul betul. Bukan penengah. Hancurkan pemerintahan. Dukung pemberontak. Karena pemberontak yang menang, semua ekonomi minyak diatur oleh si setan Yahudi dan Nasrani. Karena hutang budi. Indonesia bukan Amerika. Indonesia bukan Timur Tengah. Betul betul. Sekarang setik maning Iran. Mulai dipanas-panasin. Terakhir Indonesia. Saya punya bukunya. Profesor Doktor 9 peneliti ini termasuk Nyong. Terakhir Indonesia.
Indonesia susah dihancurkan, kata mereka. Selama paham ahli sunnah wal jamaah masih kuat. Sebab Islam ahli sunnah wal jamaah politiknya sama dengan politik negara. Pancasila, yes. Undang-Undang 45 juga, yes. NKRI, yes. Bhinneka Tunggal Ika, apalagi NU. Pancasila sudah final. Siapa yang ingin merubah Pancasila dengan ajas yang lain, langkai dulu mayat-mayat warga Nahdlatul Ulama. Anggaran dasar. Makanya zaman Pak Harto Jaya dulu, ormas Islam yang boleh besar hanya loro, NU dan Muhammadiyah. Yang lain boleh urip, tapi cilik dibonsai. Karena NU dan Muhammadiyah sudah jelas. Betul-betul. Penunjang utama tegaknya NKRI. Terus. Orang NU kok udud makruh. Muhammadiyah haram. Dulu Muhammadiyah pernah mengharamkan rokok. Itu kan sekelas ketua umum Profesor Din Samsudin. Din, anak buah ente Muhammadiyah pada nelpon mau masuk NU baik. Apa sebabnya ngerokok oli? Besok pengumuman di koran Muhammadiyah mencabut bahwa rokok bukan haram tapi makruh maning. Kalau NU mah dari dulu jelas dalile al-ududu wajibun ba'dal makan. Udud itu wajib hukumnya sesambune mangan. Rawahu Manarul Hidayah. Cocok. Ya mbah NU ya cocok. Jare lo merokok jarane impoten dasmu peang. Orang istri guru saya istrinya papat semua lahir. Waktu seminar ada yang nanya, emang ada hikmahnya ngerokok kiai? Ya ada. Yang pertama pemberani. Berani apa? Berani ngutang. Pengen ngerokok langka duit ngutang apa orang? Sekarang Jumat langka duit. Anak orang ngutang duit enggak masukkan masjid ke kotak masjid anak orang. Kira-kira orang mungkin itu cocoknya surga apa neraka? Ayo jawab saudaraku. Yang kedua kehebatan ngerokok jare nyong rumahnya susah kemasukan maling. Apa sebabnya? Watuk baik. Ya maling tekak watuk kata maling brengsek urung turu. Yang ketiga kehebatan ngerokok ini awet nom. Kalau pengen awet nom, perbanyak merokok. Dijamin orang tua-tua. Apa sebabnya? Sebabnya sebelum tua wis mati. Terus nih. Bagaimana caranya menghancurkan Islam di Indonesia? Tidak seperti di luar negeri. Hancurkan mengatasnamakan Islam. Al-Muslim mahzumun bil muslimin. Hancurnya Islam termasuk oleh orang Islam itu sendiri. Lihat lahirnya NU, protes Wahabi yang ada di Saudi Arabia. 1926 lahir NU karena penempatan Wahabi di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. NU protes, lahir NU. Sekarang Wahabi sudah ada di rumah kita. Wahabi sudah ada di Karanganyar, betul. Dan sudah punya partai politik. Tujuannya hancurkan paham ahli sunnah wal. Jadi untuk menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu paham ahli sunnah wal jamaah. Makanya seluruh ajaran yang sudah dibina oleh Wali Songo semua haram. Muludan haram, rajaban, tahlilan, ziarah Wali Songo, bapaknya mati, ibunya mati, aja ditahlil ya haram. Bedug diseneni, bedug salah apa? Imam kalau langga jenggot ora sah. Walaupun teluk jenggot harus anak.
Jare nyong wedhus bae kon ngimami wedhus. Cirine apa Kiai? RCTI, rombongan celana tinggi. Anak Pajero, pasukan jenggot rontok. Anak maning mau cetung celananya pada gantung. Itu tekak ning kampung-kampung. Amalan NU haram kabeh. Hati-hati. Ini targetnya 50 tahun dan sudah punya partai. Bapaknya mati, bune mati, haram ditahlili orang sampai. Pokoknya Wahabi itu musuh NU pahamnya. Betul apa betul? Karena semua ajaran NU bid'ah kabeh, neraka kabeh. Hati-hati. Terus ki, hati-hati. Muludan haram, rajaban haram, tahlilan itu lama-lama muludan orang diperingati. Anak cucu kita orang kenal siapa Nabi Muhammad SAW. 17 Agustus orang diperingati 10 tahun. Rakyat orang kenal siapa Bung Karno. Siapa Bung Hatta. Wingi 17 Agustus sepi gara-gara mudik. Wingi. Bodoh temen 17 tahun. Yang penting mudik. Goblok mudik. Mana 17 Agustus kemarin ada kesana mudik. Walaupun dinakin wis mati 500. Orang mudik. Sebab orang Yahudi paling takut dengan doa. Orang Kristen paling takut dengan doa. Betul betul. Diperalat Wahabi dan Sadabiyah datang ke Indonesia. Doa tidak ada. Makanya semua perkumpulan yang ada doa haram. Contoh sejarah 10 November Hari Pahlawan. Betul betul. Sebetulnya tokohnya bukan Bung Tomo tapi Mbah Hasyim Asy'ari. Tatkala waktu itu politisi sudah tidak punya daya, Bung Karno tidak punya daya, Bung Hatta sudah tidak punya, termasuk Bung Tomo sudah lemes. Hanya minta bantuan Mbah Hasyim Asy'ari supaya membantu menghancurkan sekutu di Surabaya. Betul betul. Kata Mbah Hasyim, lihat dalam sejarah, saya tidak bisa nyerang dulu sebelum kedatangan 2 kiai dari Cirebon. Satu dari Buntet, namanya Kiai Abbas. 2 dari Babakan Jewaringin, namanya Kiai Amin Sepuh. Begitu sampai Jombang berunding. Kiai Abbas kehebatannya dan ditugaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari rontokan kapal-kapal terbang. Kehebatan Mbah Kiai Abbas, kacang hijau bisa dirubah peluru kendali. Seluruh pesawat rontok semua. Itu Kiai dulu. Kiai dulu. Asli. Kalau Kiai dulu jarang turun. Sedikit, setitik turun. Kalau Kiai sekarang titik-titik turun. Setitik-titik turun. Kiai dulu setitik mangan, sekarang Kiai sekarang titik mangan, titik-titik mangan. Wis mangan akad tukaran manis. Kalau Kiai Amin dari Babakan kehebatannya bisa merubah gerobak butut jadi tank baja. Ki Amin Sepuh tugasnya menghancurkan kekuatan darat. Makanya bikin gerobak butut jadi tank baja. Itulah kehebatan Kiai Amin Sepuh dan Ki Abbas dari Buntet. Dan di PBNU sedang meluruskan bahwa 10 November bukan Bung Tomo, tapi Mbah Hasyim Asy'ari, peranan ulama. Betul betul. Tatkala sudah kacau politik, kacau tampil ulama menang, persis kayak Gus Dur. Betul betul. Tatkala Mbak Megawati hancur, kemudian si Profesor Doktor Habibie juga hancur, tampil Gus Dur. So, kalau dulu Habibie jadi presiden, hancur. Kemudian kalau Mbak Mega juga yang jadi presiden, hancur. Betul. Turun ulama, arahnya Gus Dur. Tenang. Mbak Mega percaya sama Gus Dur, Pak Habibie percaya sama
Apa mending kalau yang jadi presiden Amin nangis lah. Begitu Indonesia sudah aman, Gus Dur diturunkan. Itulah kerjaan Amin Rais. Maka sekarang tenggelam nggak jadi apa-apa, kualat dari Gus Dur. Semua pejabat yang ngusin Gus Dur masuk penjara semua. Termasuk Bahtiar Hamzah, Mensos, betul-betul. Ayo di penjara gara-gara sarung karena Kiai NU identik karo sarung. Terus langkah akhlaknya bisa. Nyong Kiai duduk tukang parkir goblok terus. Kalau tekin Kiai yang begitu dong, terus nih terserah Kiai. Enak ngerungu nih. Iki terus. Wis langkah sopan santun bisa bukan Masya Allah. Langkah sopan santun. Ngomong terus bisa maning nyong langsung balik. Terus emang ceramah depan orang tukaran terus lu budek jadi bawahannya. Sekarang hati-hati. Datang Isa mengharamkan semua. Betul. Nah kenapa muludan diharamkan? Karena ada doa mulut. Kenapa rajaban diharamkan? Karena doa raja. Betul. Kenapa ada tahlil? Karena ada doa tahlil. Betul. Sampai NU. Assalamualaikum. Wirid bareng-bareng. Amin bareng. 40 orang berdoa. Satu doa wali. Tapi Wahabi habis sholat tidak ada tahlil, tidak ada menang. Tahiyat lagi mungkin. Ispegel anak si Juman. Sembayang mungkin. Setan teman. Sikil nyong keinjak godok sikil. Mengkakak. Jadi kan sikil nyong keinjak ya. Nah kita NU kan mengkene sembahyang ya udah aneh nih kan wong aneh kan anak ndi omae ndi tak parani bener-bener masyaallah wetan ndi wetan kon meneh hati dihancurkan naudzubillahi min. Jadi ziarah Wali Songo haram, musyrik. Belum tentu Wali Songonya juga masuk surga, katanya begitu. Padahal sekarang di Jawa Timur sudah ada wali sudah 10 kan. Tambah si Jemaning Gus Dur. Kuburan Gus Dur tidak pernah sepi. Sekarang sebulan pemasukannya 5 miliar. Makanya pesantren Tebu Ireng tersugih di Indonesia pesantren Tebu Ireng. Ziarah ke Gus Dur. Kenapa pelotot? Siji harus kita kompak. Allahumma. Mulai hari ini kita istighfar, taubat, salam-salaman selesai. Yang sudah. Jangan diulang maning. Sebab kalau Islam dengan Islam ribut, yang untung kafir, yang untung Yahudi, yang untung Kristen, yang untung Cina, kita tetap babak belur. Sebab nanti juga di akhirat ditakon dengan malaikat. Jumlah malaikat itu 10 dulu. Nggih apa nggih? Dan malaikat ini tugasnya tidak ada yang rangkap, masing-masing. Nah di Indonesia pejabat rangkap jabatan. Kalau malaikat nggak ada jabatan rangkap. Iya nih karena ciborongan nih. Yang tukang nanya kuburan loro, mungkar tukang takon, nakir tukang gebuk. Mungkar tukang takon, nakir tukang. Gimana bang? Engkau ditakon. Wa ma ikhwanuka jari mungkar sedurus siraku sapa. Betul. Mestinya jawabnya kan muslimin dan muslim. Ngomongnya milih ne Cina iku kir hajar yes. Mungkar tukang takon, nakir tukang kebu. Tukang nyatet kebaikan arane rokit. Nyatet kebaikan, kejelekan arane atit. Iki malaikat atit orang ngerti. Kita lagi ngaji orang ngerti. Goblok. Taunya kejelekan. Yang ngerti kebagus adalah roh.
Iki malaikat rakib ini ya Allah sibuk. Kang ngaji ngantuk dicatat. Kang sikile pegel dicatat. Kang mulai kesel dicatat. Iku rakib kenal kabeh, kenal kabeh. Sebab bawaan wong ngaji ku bawane pegel. Sebab Allah menciptakan komandan setan 10. Kang tukang goda ngaji arane dasim. Lamun wong arane dasim iku aran setan. Kita lihat dalam kitab Nasoihud Diniyah. Nggih napa nggih? Itu si dasim senjatanya kampak, paku dengan kipas. Makanya wong ngaji bawaannya pegel. So dikampak kita letak letuk. Uji tarik gonjor tekuk maning. Suwe-suwe senderani tembok iku dasim kerjaane. Jadi sedulur kita nanti di akhirat ditanya wa ma ikhwanuka. Siapa sedulur sila? Muslimin, muslimah, mukminin, itu sedulur kita. Di sini pentingnya adanya ukhuwah Islamiyah. Indonesia kalau pengen maju, syaratnya siji wong Islam kudu kompak. Yang sudah. Nggak bagai. Ternyata kekacauan umat Islam tidak menguntungkan apa-apa. Harus kompak. Apa sih kerjaan kita Kiai? Yang pertama, iman rusak. Makanya puasa niki mendidik orang yang puasa supaya imannya mantap. Kita mungkin percaya kepada la ilaha. Hancurnya Indonesia. Sekarang Allah dianggap orang berfungsi. Itu di TV sukses hasilnya, pinter hasilnya, kasak hasilnya, pembangunan sukses hasilnya. Semua ininya Allahnya dikemanakan. Termasuk ibu ini. Sholat rajin, puasa rajin, musyrik orang rasa. Di buktinya dikasih anak cantik. Lupa ke Allah. Iki anak ayu temen. Sapa dingin ibunya. Emang yang bikin anak ibu Allah. Kita kan cuma gatruk. Metu neng kayang apa itu urusan. Makanya sebelum puasa ada orang Rusia sombong datang ke Indonesia bawa jet super Sukhoi 100. Inilah pesawat paling canggih di dunia. Namanya Sukhoi. Superjet 100. Pilotnya nomor 1 dari Rusia. Tidak ada pilihan mana. Nomor 1. Sombong datang ke Indonesia. Betul. Begitu mabur. Nubruk gunung salak mati kabeh. Sebab dia tidak tahu bahwa di Indonesia ada salak segede gunung. Modar kabeh ya. Ya. Modar kabeh. Orang Islam ngomong innalillahi. Kehebatan manusia, kecanggihan manusia menemukan teknologi semodern apapun, kalau Allah turun tangan tidak ridho. Ilmu punya Allah, surga punya Allah, rizki punya Allah, anak punya Allah. Nyok punya guru, profesornya 5 kali. Profesor doktornya 5. Kuliah luar negeri 20 tahun. Pulang ke Indonesia punya gelar profesor doktor tinggi 5. Pinter bisa. Tapi karena ilmu punya Allah, diambil orang sedetik hilang kabeh. Umur 76 tahun. Lagi mandi jatuh. Setruk. Hilang kabeh ilmunya. Lah nyong teka, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Itu profesor doktor. Apa maning indah model mengkene. Sholat orang, ngaji orang, puasa orang, modar. Arab ngomong, ayo aja ngelawan tak kapok. Profesor doktor, ilmu punya diambil orang sedetik hilang kabeh. Padahal di luar negeri nuntutnya 20 tahun. Makanya banyaknya musibah seperti ini. Takut Allah. Yang punya dunia Allah, yang punya akhirat Allah, yang punya angin, yang punya api,
yang punya umur, yang hidupkan manusia, yang matikan manusia. Takon Allah, apa sebabnya Indonesia hancur? Dijawab oleh Allah, fafirru ilallahi wa rasulih. Segera kembali maning mengamalkan aturan Allah dan Rasulullah. Rasul sudah tidak ada, kiai, karena ada penggantinya. Al ulama warasatul, ulama niku pewaris nabi. Apa nih akhlaknya? Bukan mobil, bukan kecakapan, bukan pakaian, bukan harta, tapi akhlak. Iki kan ngomong bagus, apa ke wong ini? 95% televisi punya kafir, punya Cina. Makanya kiai yang masuk TV, ustadz masuk TV, silakan teliti. Ini akhlak Rasulullah ini. Sebab dia niatnya bukan dakwah, tapi ranking supaya naik. Makanya ustadz yang palsu yang dipakai di TV. Kita protes habis-habisan, orang dirungu. Karena dia punya kafir. Lah kita tukaran banget. Remuyung-muyung banget, ngono. Jadi kembali lagi kepada ulama. Allahumma al-ulama warasatul, ulama niku pewaris Nabi. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, manusia urip kayak binatang, orang kenal haram lah. Makanya kiai niki makhluk langka, harus dilindungi. Kalau RT meninggal gantine gampang, RW meninggal gantine, kades meninggal gantine gampang. Rebutan. Presiden urung mati, yang mau ganti antri. Coba kiai meninggal. Boro-boro luru ganti kiai. Luru ganti imam musola. Imamnya sakit main dorong-dorong. Orang-orang sekarang jadi imam, geleme asar doang karo duhur. Soalnya langkah suarane. Begitu maghrib aki-aki maju, durung imam, hari baca surat kader kabeh. Inna atoina kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna kata mamum innalillahi bah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Modar kenyang. Baca kuliah kelalen maning. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Jadi makmum lakum bah lakum. Lakum dinukum wala dhon. Jadi makmum amin maning ki. Wani bayar pira sering. Kalau tahun 2012 seluruh imam musola sudah angel, bagaimana 100 tahun yang akan datang? Bagaimana 200 kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustaz, tidak ada madrasah, tidak ada majelis taklim, tidak ada pesantren, mau jadi apa umat? Hancurnya Indonesia sekarang ini kualat dari kiai. Ulama orang dirungu, betul apa betul? Ini Indonesia ini hancur-hancuran. Rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, betul apa betul? Waktu kampanye, pilih aku menang, sembako murah. Wis jadi mah beras naik, minyak goreng, cabai, bawang, susu naik turun.
Tapi kemarin saya diskusi ngomong gini, lebih baik orang Indonesia yang kaya korupsi daripada Cina yang korupsi. Ya tidak. Kalau orang Jawa yang kaya korupsi paling lari ke Solo. Nangkepnya gampang di Solo. Nah kalau Cina, Joko Condro Cina bawa kabur uang senturi punya orang Indonesia 600 triliun. 600 triliun di Cina. Batu resi Ahok. Belum main ditampil. Betul Pak betul? Duit hilang uang ini. Kalau orang Indonesia korupsi tidak kemana-mana. Uangnya ditangkap, duitnya balik. Betul Pak betul? Nah kalau Cina ini bukan syarat, kenyataan. Ngelih kinyong ngelih. Gimana kapan gimana ki? Ada. Iku ngomongnya wong endi sih ngomong. Mentang-mentang nembe ngurut ngelawan bahaya Mas. Kesal kita dari ini kon ngurut dari ngomong baik. Ayo kembali lagi kepada ulama. Gimana bagi? Makanya sekarang ini dihancurkan umat Islam dengan berbagai-bagai paham. Sekarang paham Islam di Indonesia yang sesat itu sudah 321 Islam sesat sejak dari kemerdekaan. Itu tugas nyongke. Yang terbaru sekarang di Brebes namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Pusatnya Brebes. Nabi ini tukimin. Lah Nabi tukimin. Kesolawat kapribet. Selalu ala tukimin. Ada di Cirebon namanya Islam Murni. Nabinya Imam Tontowi. Yang kemarin ribut itu ajarannya. Perawan muridnya Imam Tontowi. Kalau mau nikah supaya berkah. Keperawanannya harus diserahkan dulu kepada imamnya. Nyong juga gelem imamnya. Amanah nih Islam Satria Paningit. Sembayangnya tiap malam minggu. Jam rola, 30 wadon, 30 lanang. Tas doa listrik. Teni tubruk seoli-oli nih. Nyong arep melu, keburu bubar. Makanya dalam seminar ada yang nanya, saya mah yang penting Islam, Kiai. Kata saya, Islam yang mana Mas? Sekarang zaman reformasi harus tegas, harus jelas. Kalau NU, Muhammadiyah, Persis, betul Anwar. Betul. Alisad Alirisa sekarang harus jelas. Sekarang Bapak Islam yang mana? Islam yang mana? Mau NU silakan, Muhammadiyah silakan, mau Persis silakan. Betul. Yang penting jelas. Tidak boleh ragu-ragu sekarang. Karena menurut Rasulullah ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan dalam Islam rahmat, perpecahan laknat. Jadi perbedaan itu rahmat. Yang terawih 11 sah, yang 20 kita sah. Betul. Yang 36 juga sah. Yang tidak boleh adalah yang tidak terawih. Ini yang setan, yang 11 suka nyalakan 20. Yang 20 tidak sah, neraka. Pernah didatang ke PBNU, Bucano, Jenggota, debat masalah ini. Kiri ketemu. Jadi yang 20 neraka, oke. Ente pernah nggak ke Mekah? Belum pernah. Pernah nggak kemudian pernah? Lu katakan bahwa orang terawih di Mekah 20 rakaat neraka. Lu ngomong sekarang, nggak ngomong gue patahin. Itu di Masjid Haram 20. Di Masjid Nabawi juga. Ada yang 11 ada. Akhir Ramadan. Mulai jam 1, selesai jam 3. Namanya Qiyamul Lail. Doa kunut setengah jam. Kunut setengah jam. Itu anak muda yang tidak pernah pesantren. Gurunya cuma majalah. Tuh, jadi tokek terus ya. Wong kene ki wis anak. Jadi tokek ku ngono. Kaya ku nembek ceramah direwangi tokek ku nembek gitu. Ini artinya apa ya artinya? Mari promo NU silakan, Muhammadiyah silakan. Betul. Sebab mazhab itu wonten 4. Mau ikut Imam Hanafi sah, Imam Hambali sah, Imam Maliki sah. Kita Imam Syafi'i sah. Yang tidak boleh diikuti Imam Samudra.
Jaga kekompakan umat Islam, terutama warga Nahdlatul. Nah, NU kalau kompak di Indonesia 100 juta orang NU. Saya keliling ke gunung-gunung NU KB. 100 juta. Ini kalau NU 100 juta, terutama di Pulau Jawa NU KB. Kalau kompak, itu gubernur pasti NU. Bupati pasti. Wali kota pasti. Hansip pasti. Kades pasti. Kalau kompak. Nah, kita orang NU jadi pejabat KB. Karena orang kompak. Di gubernur NU. Bupati NU. Tuh, Bupati Tegal. Pesantren akhirnya. Betul Kiai, dan saya juga betul tertabuk itu betul Kiai. Makanya saya bikin pesantren di Cinere, mempersiapkan kader-kader NU pemimpin di masa yang akan datang, calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon pejabat. Itu pesantren saya. Ini wasiat Gus Dur bikin pesantren untuk mempersiapkan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Betul. Dulu orang semua Muhammadiyah lagi, malah kita kapan kita? Tukaran baik istilahnya, Masya Allah. Itu kalau NU bersatu, Allahumma, Pak SBY kan jadi presiden didukung 60 juta. Betul? Kalau NU 100 juta bersatu, nyalon presiden pasti kepilih. Cocok orang jadi presiden? Setuju? Mantap. Rencana saya kalau Nyong jadi presiden, ngikut Rasulullah. Terutama saya angkat derajat wanita setinggi-tingginya. Yang selama ini kurang mendapat perhatian. Terutama rangda-rangda. Jangan sampai ada yang menganggur. Begitu rencana saya. Caranya bagaimana? Kiailah gampang orang yang presiden. Keluarkan keputusan presiden supaya janda orang nganggur, bapak-bapak yang sugih wajib kawin maning karo janda. Yang tidak nurut hukum 3 tahun. Itu kalau saya jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Sudah saatnya NU bersatu, betul? 100 juta NU di Indonesia kalau kompak, gubernur Pulau Jawa NU KB, bupati NU KB, betul. Wali kota NU KB, sampai presiden pasti NU. Kalau kita kompak. Tapi tukaran baik. Pemilihan kades ribut, pemilihan kades ribut. Setan tem. Goblok. Ini kan pemilihan kades ini secara demokrasi. Betul. Setelah kepilih, yang enggak kepilih ya kudu nurut sama yang enggak. Selamat, Anda menang, saya kalah. Ajari. Kok kita tukaran 6 tahun maning? Ari ngomong setuju, ngomong baik sih, aja pakai watuk-watuk segala. Kan jarang rungut ceramah mungkin ya. Ya kiai asli. Ceramah korong menit ngomong apa? Ya, emang boleh NU jadi pejabat ya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah itu di samping Rasulullah presiden, Rasulullah panglima perang, Rasulullah ahli ekonomi, Rasulullah ahli politik, Rasulullah ahli pertanian, Rasulullah ahli olahraga, Rasulullah tuan kita, Rasulullah ahli dagang. Betul. Rasulullah adalah konglomerat. Untuk mengatur negara, Rasulullah ngangkat saudaranya, ngangkat sahabatnya. Ahli agama, ulama, Abu Bakar Siddiq. Ahli politik, kenegaraan, Sayyidina Umar bin Khattab, ahli kenegaraan.
Manajemen kenegaraan adalah Sayyidina Umar bin terkenal Asadul Arabi, singa Arab. Kata Nabi Umar ini luar biasa. Jangankan orang kafir, setan ketemu Umar wedi. Saking takwane. Tapi ning istrine nurut pisan. Ada sahabatnya ya Umar, saya lagi ribut dengan istri. Gelas dibanting, piring dibanting. Bagaimana menurut sampean ya Umar? Buru-buru nasihatin sampean nyong juga mengkono. Ada ahli ekonom, jago duit, konglomerat. Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Siti Khadijah, jago duit. Jago duit. Tidak cukup ada ulama, tidak cukup ada ahli kenegaraan, tidak cukup ahli duit. Ahli ilmu manajemen Sayyidina Ali bin Abi Al-Haq bila nidham yaglibul batil bin nidham, sekretaris Rasulullah, hebat benar, ahli ilmu. Rasulullah ngangkat panglima perang Jenderal Khalid bin Walid. Rasulullah ngangkat Kapolri Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah ngangkat ahli politik, ketua MPR DPR Amru bin As. Rasulullah ngangkat koordinator pembangunan fisik arsitek Salman Al. Rasulullah angkat sekjen Zaid bin Sabit. Rasulullah punya dokter pribadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Di samping jago agama, jago dagang, jago politik, jago teknologi, itulah Islam. Islam itu bukan mukul beduk bening tajuk, bukan. Betul. Menurut Imam Syafi'i, sekepel kekuasaan lebih berharga daripada kebaikan satu kabupaten. Ar-royah ala dini mulkihi. Rakyat itu agamanya tergantung pimpinannya. Betul apa betul? Dulu Gus Dur jadi presiden karena hobi istighosah. Di istana istighosah terus. Karena Gus Dur hobinya istighosah. Pak Jibowo cinta ulama. Tiap Jumat Kiai Habib sejak kapan ngaji nih ngomong. Kalau Kristen jadi gubernur, jadi apa yang kumpul? Bupati tukang mulut pasti hobi muludan. Bupati tukang dangdut pasti dang. Di sini pentingnya ulama NU harus punya pemimpin. Terus, makanya sekarang anak kita jangan banyak-banyak. 5 cukup asal dari semua. Amin. Yang pertama jadi kiai, yang kedua jadi dokter, 3 jadi bupati, 4 jadi konglomerat, 5 jadi jenderal. Wis mono cukup. Bapaknya mati, anak kiai, mantap. Ibunya sakit, anaknya dokter, mantap. Bapaknya diganggu camat, anaknya bupati. Orang wani camat melawan bupati. Bapaknya gawe umah, tidak punya duit, anaknya konglomerat, pabrik semen, cap bedu. Bapaknya diganggu dan ramil, anaknya dari Jakarta Jenderal. Orang wani. Cukup orang NU punya anak segitu. Ya, anak 11 tamat SD KB. Mangan orang mangan kumpul, dasku goblok. Makanya tamatan MI, tamatan SD, jangan suruh ke Jakarta. Sekolah terus, sekolah. Belum waktunya tamatan SD kon kerja tuh, tidak ada kewajiban. Betul apa betul? Lama SD diajak ke Jakarta luru duit, setan teman, tidak tanggung jawab wong tua mengkonon. Anak wong tua kan anak mengkonon anak. Endi wong tuane? Iya kang ngerebut endi wong Orang enak jadi wong goblok. Ciri-ciri wong goblok, iku minum es ditiup. Dikira panas, padahal kebul. Kenapa mata SD diajak ke Jakarta, dagang urusan apa? Istighfar. Singgung pada meneng. Lamun ora biaya aja gawe anak. Lihat gawe anak ngomong priben Bu, lamun dadi anak biayane langka duit ya wis urung beli dadi kok. Gawe anak resep mau biayai orang gelem. Terakhir. Setelah kompak, amin. Anak didik yang benar, amin.
Yang ketiga niat ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Urip adalah untuk ibadah, sedulur. Tujuan urip bukan di dunia, sedulur, engkau ning akhirat. Uripku bukan ning kene, ning wabtaghi bima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tujuan urip Islam niku adalah akhirat, betul. Tapi jangan lupa cari duit supaya di dunia urip ora melarat. Tapi tujuan urip bukan di akhirat. Wa ma hadil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Hirup urip di dunia niki persis kayak main-main, kayak sandiwara. Gina nggih? Emang bener lahir budeg. Wis gede ngerungu, wis tua budeg main-main. Lahir lemes, wis gede gagah, udah tua lemes mandi. Lahir ompong, wis gede anak untune, wis tua ompong mandi. Apa sebabnya bayi lahir langka untune? Itu tandanya Allah sangat sayang kepada ibu-ibu. Bagaimana nasib ibu-ibu lamun bayi untue utuh? Ya putus terus-terusan. Anyul-anyul putus, anyul-anyul putus. Alah suami nyusu orang putus. Lah suami mah pakai perasaan goblok. Emang boleh suami nyusu sama istrinya? Boleh, halal, halal. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian istri, istri pakaian. Datangi sawahmu, istrimu pacul di sebelah mana saja. Jadi istri aku sawah ya. Bosan ngambung pipine gigil dan kote. Bosan nyusu, boleh. Itu di Jakarta di kampung orang Betawi nggak bisa tidur kalau belum nyusu. Jadi tiap bengi nyusu, pas maling manjing, deleng bapaknya nyusu balik maning. Jadi butuh rekam kenapa kang? Balik maning apes. Apa sebab deleng bocahnya bes segede kono? Apa nih bapaknya? Kumisan maning kono. Akhirnya kabur maning kewedian ya. Maka lamun kene akeh maling susui bae suamine kabur. Lahir tidak bawa apa-apa. Ada nggak bayi lahir pakai longrek? Begitu gede punya mobil, punya rumah, punya pabrik, punya mobil, punya motor, mati. Apa yang dia? Dalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Harta, pangkat, jabatan, anak, rumah, mobil, harta, semua itu hanya hiasan dunia, betul? Kalau pengen masuk surga, bawa iman lan amal soleh. Tujuan urip ridho Allah subhanahu. Ibadah wonten kali mahdoh, salat, puasa, haji, ngaji nggih. Siskambling termasuk ibadah. Jaga buat sampah termasuk ibadah. Pemilihan kades niat ibadah. Buang sampah pada tempatnya termasuk. Bayar pajak lancar tepat waktu termasuk ibadah. Ngamploti kiai juga. Iya ajak laren maksudnya dia ibadah. Siapa benar ya? Tersenyum pada istri ibadah, tersenyum pada suami. Makanya ibu-ibu kalau suami ada di rumah nyengir baik. Ke dapur nyengir, ke WC nyengir, kamar mandi nyengir, jadi lanangnya kapan edannya nok. Ini kadang-kadang ibu-ibu punya dosa sama suami orang aku. Biar ngaji ayu-ayu, kondangan ayu-ayu, Arab turu ya Allah. Utang pegot tinggo. Udah gitu turu nganggo remason ya Allah.
Lah kita ngampung waktu. Kenapa pipi siram mau buat dus goblok. Bisa nganggo remasan nggo auton mana. Ini bapak-bapak kalau punya istri model begini supaya sadar, pengen ora dipayu weruh carane. Pengen kawin maneh. Insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ini kadang-kadang ibu-ibu nganggo pakaian cara kafir denggo. Itu celana legging, itu untuk di dalam. Kenapa dipakai di luar? Kalau yang pakai anak gadis legging enak, ngedelengnya ayu montok. Nenek-nenek nggak boleh. Kayak babi ngepet. Terakhir, wah jam loro wis. Ya, iki jam kan main tuku ning Mekah larang Rolex. Harganya 120 juta. Jam larang tuh kenceng jalannya. Emang sirah kai kok bunyinya keblok. Ikan ngelawan wis apa sih? Terakhir. Supaya Islam maju, Allahumma menuntut Allah kontinen telu. Yang pertama, wa'tasimu bitta'ah. Mari perkokoh wa Islamiyah. Allahumma, terutama warga Nahdlatul. Yang kedua, fa'al jimul masjid. Yuk tingkatkan ibadah mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Luru duit di Jakarta ibadah. Gimana bang? Pulang ke sana termasuk ibadah. Yang terakhir, terus apa terus? Fastasirul Quran, kembali lagi mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah melalui para ulama, para kiai. Dekati ulama, dekati kiai, insya Allah kita selamat dunia lah. Karena zaman lagi edar, jangan sembarang manggil kiai. Jangan sekarang manggil ulama, jangan sembarang. Jangan cuma top takon dingin, sapa silaku sapa. Memang secara manusiawi, maaf Kiai, saya sebetulnya segen ceramah begini itu sudah segen. Wis tua capek, tapi langka penghargaan dari umat. Benar, kalah oleh artis. Tu Ayu Ting Ting. Kan ngetop judul lagunya cuma salah alamat nggih. Cuman kemana. Ikut judulnya alamat nyasar itu. Diundang 3 menit nyanyi lagu alamat nyasar itu 60 juta. 3 menit judulnya alamat nyasar 60 juta. Lah kiai ceramah sejam setengah. Nerangannya jelas, ini haram, ini halal. Ini boleh, ini tidak boleh, sampai ngelih, weteng minum ke durung dimakan ya. Pira amplop pir. Tapi begitu saya lihat Sahih Bukhari, ciri-ciri dunia akan segera kiamat. Yang pertama, idza ra'aitumul munkara ma'rufa wa ma'rufan munkara. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kiamat sudah diambang pintu. Ini yang menyebabkan saya kawan-kawan turun dari Jakarta supaya warga NU tidak masuk neraka. Betul? Artis salah dianggap benar, kiai benar dianggap salah. Artis mati ditayangkan di TV seminggu. Kiai meninggal langka berita. Ini juga beritanya titik itu sambil jalan. Kiai Abdullah Fakih, pengasuh pesan langitan meninggal dunia. Tulisan artis setan ditayangkan tiap bengi. Sekali lagi saya turun, bukan nyari duit. Bagaimana warga NU kembali ke jalan yang benar? Betul. Bagaimana warga kompak maning? Betul. Sebab NU sekarang antara harapan dan tantangan. Harapan NU sangat baik. Tantangannya bisa tidak NU kompak.
Kalau NU Pulau Jawa kompak, saya jamin sekali lagi, gubernur, bupati, wali kota, semua NU. Betul betul. Itu harapan. Cuman tantangannya bisa orang kompak, bisa apa orang. Terserah sampai ana mubalik wallahu ya. Saya dari pusat sudah menyampaikan. Sadar atau tidak, terserah sampai. Terutama kiai ustaz. Kenapa melotot? Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. NU kompak, amin. NU jaya. Sehingga kalau NU kuat di Indonesia, NKRI akan kuat. Pancasila akan awet. Bhinneka Tunggal Ika awet. Betul-betul. Undang Dasar 45 akan lestari kalau NU ini kompak. Tentara semua sadar betul. Sama NU 100% percaya. Sama Muhammadiyah kurang titik. Soalnya puasanya duluan baik. Nembesikin badan barengan dia. Gitu mangke. Tergantung NU-nya Indonesia. Tolong sekali lagi, NU-nya harus. Kalau bupati NU, muludan tidak perlu ada proposal. Mau bangun madrasah tidak perlu ada proposal. Dipanggil pengurus NU, ada jatah untuk madrasah, segera bikin proposal, baru tanda tangan duit metu. Kalau bupati ini, kalau gubernurnya NU, yai. Pak Gubernur, saya belum ada madrasah. Ayo coba tanahnya berapa? Langsung keluarkan SK, bikin mad. Contohnya, gedung PBNU, 3 periode Gus Dur tidak pernah diizinkan bikin gedung PBNU. Betul-betul. Dilawan terus oleh Soeharto. Dilawan oleh Habibie. Begitu beliau jadi presiden. Betul-betul. Dipanggil saya. Niki ketua pembangunan gedung PBNU kok nyong. Gedung PBNU punya 9 lantai, asbabnya. Kiai bikin panitia, cukup 4 orang, bikin gedung PBNU, dolim benar kepada NU. 2 tahun jadi gedung PBNU. Sumbangan semua tidak ada, dari negara seperak pun tidak ada. Dari mana? Dari orang-orang yang dermawan karena cinta kepada NU. Saking karena gubernur, karena presidennya 27 miliar setengah, 2 tahun selesai gedung PBNU. Nyong ketua umumnya. Itu duit rakyat. Pajak orang NU. NU paling banyak, bayar pajak paling akeh. Betul betul. Tapi karena gubernur, bupati bukan NU, ini bagian kita ini. Sekali lagi, wahai kiai, wahai ulama yang NU, sampaikan kepada umat. Kekuasaan sekepal lebih penting daripada kebaikan, kata Imam Syafi'i. Kalau kita punya gubernur Nahdlatul Ulama, wakilnya Nahdlatul Ulama, aman. Itu di Jawa Barat, gubernurnya PKS. Betul betul. Semua madrasah punya PKS, sekolah punya PKS. Di Jawa Barat, NU minta tidak dikasih. Pesantren NU tidak dikasih, tapi semua punya PKS. Karena dia gubernurnya. Kenapa pelapor? Jarang kiai ngomong itu. Jarang. Terakhir, NU maju atau mundur, terserah sampai. Saya dari Jakarta sudah turun menyampaikan program ini. Betul betul. Yang ngatur duit bukan kiai, gubernur. Makanya Gus Dur bikin partai. Kenapa Gus bikin partai? Itu yang ngatur duit itu di gedung DPR. Nah kalau NU tidak punya partai, Muhammadiyah dapat, Persis dapat, NU nggak ada wakil, ya kita nggak dapat dana. Terakhir, kesimpulan halal bihalal, Allahumma. Kalau umat Islam pengen maju, warga NU, khususnya yang pertama, wa'tasimu bitau, perkokoh ukhuwah Islam, khusus warga Nahdlatul. Yang kedua, wa'tasimu bitau kompak. Yang kedua, fastasirul Quran, amalkan Quran dan hadis Rasulullah SAW melalui para ulama. Yang terakhir, fa'al jimul masjid, tingkatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah kita selamat dunia dan kalau NU maju, insya Allah negara maju. Betul. NU maju, Pancasila kuat. Allahumma. Itulah peranan NU dalam membangun bangsa dan
negara. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita, para pendiri NU, pendiri bangsa negara yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Dan kita yang masih hidup dapat melanjutkan perjuangan para ulama, para guru-guru kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, barokah dunia dan akhirat. Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله mangga لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أقمتنا لأجل الله وكونوا أعوننا في الله أشهد الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين آمين وهو يا كريم يا رحمن الرحيم ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبجاه الفاتحة اللهم افتح علينا فتوى العارفين نذكر من الله فتح قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في بلدنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتعبدنا وتضرعنا وقراءة القرآننا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجتنا يا الله كما درجة العلماء والشهداء والصالحين اللهم نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Matur kesun, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.